Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mendapatkan visi masa depan bersama mantan, ya. Jadi mungkin ada yang pernah merasakan, ya, mendapatkan visi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu cuman terjadi pada diri kita. Artinya kita tidak melihat visi untuk orang lain, tetapi murni visi tentang hidup kita. Pada saat masih kecil, ya, sedang bermain tuh bersama teman-teman, kemudian misal muncul di dalam benaknya, dia akan menjadi direktur, misal gitu kan. Setelah itu dia melihat di dalam benaknya, di masa depan dia memakai dasi, ya, berada di dalam kantor yang bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekian belas atau puluh tahun kemudian, ketika dia sedang bekerja, dia teringat dengan visi ketika dia masih kecil dulu. Nah, dan itu banyak terjadi, ya, pada semua orang, termasuk juga visi tentang jodoh, ya. Jadi kita mendapatkan visi tentang jodoh kita. Tiba-tiba saja bayangan itu muncul, tetapi di dalam benak kita, ya, beda dengan orang yang berhalusinasi. Kalau halusinasi itu kan dia melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi kalau melihat itu kan dengan mata fisik, ya, tetapi itu tidak pernah ada. Artinya orang lain juga tidak melihat, tidak mendengar, kan itu namanya berhalusinasi. Tapi kalau visi itu adalah penglihatan, ya, dengan jiwanya, dengan hatinya. Nah, maka kalau kita baca, ya, definisi visi itu di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada beberapa definisi dari visi. Nah, salah satunya adalah kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Jadi kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwanya dan ketajaman penglihatan. Jadi yang dimaksudkan itu adalah melihat dengan jiwanya. Nah, dalam Islam itu dikenal sebagai firasat, ya. Firasat itu adalah informasi atau pengetahuan yang Allah berikan ke dalam jiwa seseorang. Nah, maka orang yang firasatnya benar, karena firasat itu bisa ke semua orang, ya. Nah, tetapi ada firasat-firasat yang menjadi semacam bayangan atau imajinasi dia sendiri, dan dia berpikir itu firasat. Dan tidak ada yang terjadi, kan? Nah, tetapi ini bukan berimajinasi, tetapi memang sebuah informasi ataupun pengetahuan, atau kalau kita belajar tasawuf itu istilahnya tuh ma'rifat, pengetahuan yang Allah berikan ke dalam diri seseorang. Dalam diri, ya. Jadi dia merasakan sesuatu, melihat sesuatu dengan jiwanya, bukan dengan mata fisiknya, tetapi dengan mata hatinya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai firasat. Dan firasat yang benar
itu adalah firasat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Nah, jadi kalau kita baca tuh surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, itu secara keseluruhan di dalam keadaan yang merugi. Ya, illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Nah, jadi firasat itu, ya, dia bisa saja muncul di dalam benak semua manusia, tetapi yang termasuk firasat yang benar yang tadi, illallazina amanu wa amilus solihat, ya, firasat yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini firasat yang benar. Maka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat dengan ketajaman mata hatinya tadi, itu terjadi. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah atau takutlah dengan firasat orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi jiwa mereka itu bersih dan mereka melihat dengan cahaya Allah dan mereka mendapatkan visi apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Ya. Nah, itu adalah firasat orang-orang yang beriman. Nah, kita ibadahnya tertib. Ibadah kita tekun, ya. Termasuk juga kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Semua ibadah kita lakukan karena Allah, ya. Salat karena Allah, puasa karena Allah, ngaji karena Allah, semua kita lakukan karena Allah. Karena ada kan orang yang baru ingat salat ketika misal mau melamar pekerjaan, mau melamar seorang wanita, menginginkan mantannya kembali, nah baru ingat salat. Ya. Nanti kalau apa yang dia dapatkan atau yang dia inginkan itu dia dapatkan, ya, sholatnya jadi lupa lagi itu. Itu kalau orang yang mengerjakan ibadah tapi nawaitunya itu untuk dunia, ya. Nah, tetapi kita enggak. Kita semua ibadah kita lakukan karena Allah, bersama mantan kita beribadah, mantan mengkhianati kita, kita beribadah, dan setelah mantan mengkhianati kita mendapatkan visi, ya, bahwa mantan akan balik, bahwa mantan berjodoh dengan kita. Visi itu kadang-kadang muncul ketika kita tidur, ya. Nah, ini kan biasanya kalau saya bilang begini selalu ada komen. Saya sering kok mimpi ketemu dengan mantan, tapi mantan tidak balik-balik. Jadi mimpinya juga itu mimpinya orang beriman, ya. Jadi kan ada orang yang tidur, ya tidur saja. Tapi ada orang yang menjadikan tidurnya itu sebagai ibadah. Sebelum tidur dia berwudu dulu, ya. Sebelum tidur misal dia sholat witir dulu. Sebelum tidur dia berdoa dulu. Nah, kemudian dia baru tidur dalam keadaan suci itu, dalam keadaan berwudu. Kemudian dia mendapatkan mimpi. Nah, mimpinya itu adalah visi. Nah, atau firasat. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan visi mantannya balik,
insya Allah mantannya balik. Tapi tadi kalau tidurnya pun asal-asalan, kemudian mimpi ketemu mantan dan seterusnya, yaitu adalah mimpi yang muncul karena pikiran seseorang. Jadi ketika kita sering mendapatkan visi di dalam kedalaman jiwa kita, ya kan? Jadi kita mendapatkan informasi atau gambaran di dalam kedalaman jiwa kita bahwa mantan kembali. Gambarannya macam-macam. Ada yang belum menikah, gambarannya tiba-tiba muncul sedang bersanding di pelaminan bersama mantan, ya. Ada yang sudah menikah kemudian bercerai, mendapatkan gambaran di dalam jiwanya, di dalam benaknya, sedang menikahkan anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya. Nah, itu adalah visi. Dan insya Allah, kalau kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, insya Allah visi kita itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.